Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan masuk dalam pembahasan mengenai fungsi lookup. Nah, fungsi lookup ini ada dua yang bisa digunakan. Yang pertama ada VLOOKUP dan yang kedua ada HLOOKUP. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP ini merupakan bagian dari fungsi lookup yang mana biasanya digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu. VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal sesuai dengan awalan huruf V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus. Sedangkan HLOOKUP yang berawal dari huruf H digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk baris atau horizontal. Jadi penggunaan istilah vertikal pada VLOOKUP digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan datanya tersusun ke bagian bawah secara vertikal. Jadi kalau untuk VLOOKUP itu, nah ini datanya tersusun ke bawah seperti ini. Itu untuk hal VLOOKUP, vertical lookup. Jadi datanya tersusun ke bawah. Nah, untuk penulisan fungsi VLOOKUP itu adalah biasanya itu VLOOKUP buka kurung nilai kunci titik koma tabel titik koma nomor kolom setelah itu tipe data. Nah, jadi VLOOKUP setelah itu dibuka kurung, dimasukkan nilai kuncinya, terus kita masukkan tabelnya. Setelah itu kita ingin memilih nomor kolom berapa, habis itu tipe data. Jadi nilai kunci di sini merupakan nilai yang diajukan untuk membaca tabel referensi. Jadi nilai kuncinya harus sudah ada pada tabel yang akan diisi maupun pada tabel referensi. Nah, tabel ini merupakan range data yang disusun tegak atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel bantu atau referensi yang akan dibaca. Range pada tabel data berdasarkan data yang digunakan untuk mengisi hasil yang diharapkan. Saat Anda mengambil tabel data, pastikan tidak menyertakan judul tabelnya. Setelah itu ada nomor kolom, merupakan nomor urut kolom untuk pembacaan tabel referensi dimulai dari kolom paling kiri. Jadi untuk pembacaannya dimulai dari paling kiri sampai yang paling kanan, dimulai dengan indeks ke-1 atau nomor 1 dan seterusnya. Jadi paling kiri itu nomor 1, setelahnya nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kemudian ada tipe data. Untuk tipe data ada dua jenis, yaitu true digunakan jika nilai datanya tidak pasti atau berada range tertentu, dan tipe data false digunakan jika nilai datanya itu pasti. Nah, jadi untuk contohnya, jadi di sini sudah saya buatkan. Nah, jadi untuk mengambil ini tabel gaji, kita bisa ngambil dari sini tabel gaji menggunakan rumus VLOOKUP karena ini tabelnya vertikal. Nah, jadi rumusnya tadi sama dengan VLOOKUP, terus kita lookup value-nya, kita ambil kata kuncinya di sini adalah golongan. Nah, ini kuncinya kita ambil di golongan. Setelah itu tabel array kita ambil ini. Jangan lupa bagian headernya tidak perlu dimasukkan. Terus kita cari kolom index number. Untuk gaji pokok berarti nomor 1, 2. Nah, berarti di sini nomor 2. Setelah itu kita pilih aja yang false karena ini pasti sama. Nah, jadi di sini ini kita tarik dulu ke bawah. Nah, jadi ini bergeser ya. Sebenarnya ada cara supaya dia tidak bergeser.
jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi di kelas 1C akan mendapatkan gaji 1 juta, di kelas 1B itu akan mendapatkan gaji 800.000, dan di 1A itu mendapatkan gaji sebesar 600.000. Begitu juga dengan tunjangan. Di tunjangan sama dengan VLOOKUP yang nilai yang akan kita cari. Setelah itu tabelnya, di bagian tabel ini kita bisa tambahkan dolar-dolar seperti ini. Nah, habis itu nomor 2. Setelah itu kita pilih aja yang false karena nilainya eksak. Tarik ke bawah. Nah, jadi yang ini tidak akan bergeser lagi. Jadi itu cara supaya dia tidak bergeser. Nah, selanjutnya untuk transportasi, oh ini sorry saya salah nih. Ini harusnya kita ambil yang nomor 3, 1 2 3. Nah, jadi kita ambil yang nomor 3. Nah, selanjutnya untuk mengambil transportasi sama caranya, VLOOKUP. Terus kita ambil lookup value-nya. Setelah itu kita masukkan tabelnya. Nah, supaya dia tidak bergeser, kita kasih simbol dolar di sini. Di sini, dan di sini. Nah, itu untuk mengunci tabelnya. Setelah itu kolom indeksnya 1 2 3 4, yang keempat. Setelah itu yang false aja karena exact match. Nah, jadi ini kita enter. Oke, jadi sudah dapat transportasinya sama ya, 100.000 semua. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Nah, enter ke bawah. Nah, jadi di sini sudah dapat total gaji dari setiap pegawai. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mengisi data berdasarkan tabel referensi yang berbentuk baris atau horizontal. Berbeda dengan VLOOKUP yang telah kita bahas tadi, VLOOKUP judul kolomnya terletak di bagian kiri. Data-datanya tersusun ke kanan. Nah, jadi bentuknya itu, nah, datanya tersusun ke samping kanan. Judul barisnya harusnya di sini ada judul baris. Sebentar saya buat dulu biar nggak bingung. Ini ada golongan, terus pajak. Nah, jadi kalau di atas ini judul barisnya ke kanan, kalau untuk VLOOKUP itu judul barisnya ke bawah. Jadi dia horizontal. Dan data-datanya tersusun ke samping kanan. Kalau yang ini kan ke bawah, data-datanya ke bawah, yang ini ke samping kanan. Untuk aturan penulisannya sama dengan VLOOKUP, hanya berbeda pada bagian nomor indeksnya saja. Kalau VLOOKUP menggunakan nomor indeks berdasarkan data berbentuk kolom, VLOOKUP menggunakan nomor indeks berdasarkan data yang berbentuk baris. Nah, jadi kalau kita kita ketikkan VLOOKUP sama nilai kunci, setelah itu tabel, setelah itu nomor baris dan tipe data. Nah, ini untuk penulisan VLOOKUP.
sama seperti tadi, nilai kunci merupakan nilai yang dijadikan acuan untuk membaca tabel referensi. Tabel itu sama sama juga dengan yang tadi, merupakan range dari tabel yang berisikan data referensi. Nah, nomor baris ini merupakan nomor urut data dalam tabel referensi yang akan dituliskan hasilnya, dimulai dari baris paling atas pada tabel referensi tersebut dengan nomor indeks 1 atau angka 1 dan seterusnya. Sama, tipe datanya ada dua juga, ada true dan false. True itu kalau dia nilainya tidak eksak atau tidak pasti di angka segitu sekian. Kalau tipe data false itu bisa untuk nilai data yang sudah pasti. Nah, jadi kita masuk ke contohnya untuk menghitung tabel pajak. Jadi kita masukkan di sini sama dengan lookup. Nah, lookup value-nya tetap golongan. Setelah itu kita ambil tabelnya, jangan lupa headernya jangan diikutkan. Nah, jadi supaya dia tidak bergeser, kita kasih simbol lagi. Kita kasih simbol. Setelah itu kita masukkan row index numbernya. Row index numbernya kita ambil yang nomor 2 ini. Jadi kalau tadi kan nomor 2-nya di sini, nomor 3 di sini, 4 di sini. Nah, kalau di lookup nomor 2-nya di sini, nomor 3 di bawahnya lagi, nomor 4 di bawahnya lagi, seperti itu. Jadi kita ambil nomor 2. Setelah itu kita masukkan yang false aja karena nilainya eksak. Oh ya, ini kurang. Di sini kita kalikan dengan gaji. Nah, jadi jumpalah nilai pajak yang harus dibayarkan. Jadi lookup nilai yang akan diambil dari sini. Setelah itu tabelnya, jangan lupa ini untuk tidak dimasukkan dalam sini. Setelah itu nomor barisnya nomor berapa nomor barisnya. Setelah itu tipe datanya true or false. Nah, jadi dapat nilai pajaknya segini, tinggal menghitung gaji bersih. Hitung gaji bersih yang total gaji dikurang pajak. Nah, jadi sudah dapat nilai, bisa membuat rumus untuk daftar gaji. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang lookup dan VLOOKUP. Jika ada pertanyaan mungkin boleh ditanyakan di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.